Salam sejahtera. Untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen PAUD, saya Rini Kurniawati akan memaparkan tentang kebijakan dan prosedur manajemen peserta didik di lembaga PAUD. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus sekolah. Menurut Nezevic, manajemen peserta didik atau Pupil Personnel Administration adalah sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas. Berikutnya adalah tujuan dari manajemen peserta didik, yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di sekolah, agar berjalan lancar, tertib, teratur, efektif, dan efisien. Ruang lingkup manajemen peserta didik secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu penerimaan siswa baru, proses pembelajaran, dan mutasi peserta didik. Penerimaan siswa baru. Kegiatan penerimaan siswa baru dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu membentuk panitia penerimaan siswa baru, menentukan syarat pendaftaran, menyediakan formulir pendaftaran, pengumuman pendaftaran calon, menyediakan buku pendaftaran. Yang terakhir, waktu pendaftaran dan penentuan calon yang diterima. Selanjutnya kita masuk ke proses pembelajaran. Tahap manajemen pembelajaran. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah proses penetapan dan pemanfaatan sumber daya secara terpadu yang diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan dan upaya-upaya yang akan dilaksanakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 20 menjelaskan bahwa perencanaan proses pembelajaran memiliki silabus. Perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. Komponen perangkat perencanaan pembelajaran antara lain menentukan alokasi waktu dan minggu efektif, menyusun program tahunan, menyusun program semester, menyusun silabus pembelajaran, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di sekolah. Jadi, pelaksanaan pengajaran adalah interaksi guru dengan murid dalam rangka menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran. Terdapat 2 poin penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah pengelolaan kelas dan peserta didik. Berkenaan dengan pengelolaan kelas, sedikitnya terdapat 7 hal yang harus diperhatikan, yaitu ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan, suhu, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari, dan bina suasana dalam pembelajaran. Poin berikutnya adalah pengelolaan guru. Sehubungan dengan itu, peran kepala sekolah memegang peranan penting untuk menggerakkan para guru dalam mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di dalam kelas. Guru adalah orang yang bertugas membantu murid untuk mendapatkan pengetahuan, sehingga seorang guru harus mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam proses pembelajaran yang ketiga terdapat evaluasi pembelajaran atau penilaian. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Menurut Wan and Gerald Webron, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu.
Evaluasi merupakan suatu upaya untuk mengetahui berapa banyak hal-hal yang telah dimiliki oleh siswa dari hal-hal yang telah diajarkan oleh guru. Evaluasi pembelajaran mencakup evaluasi hasil belajar dan evaluasi proses pembelajaran. Yang keempat, dalam proses pembelajaran terdapat pengawasan, yaitu pemantauan, supervisi, evaluasi, dan tindak lanjut. Manajemen peserta didik yang terakhir adalah mutasi peserta didik. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses pemindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lain atau perpindahan peserta didik yang berbeda dalam sekolah. Menurut Suharsini Arikunto, sebab-sebab mutasi peserta didik antara lain tamat sekolah, pindah ke sekolah lain yang satu tempat, pindah ke sekolah lain di lain tempat, berhenti sekolah karena tidak mampu, dan berhenti sekolah karena meninggal dunia. Selanjutnya tentang prosedur mutasi peserta didik. Dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru dijelaskan pada bab 4 pasal 20 sampai pasal 22. Mengenai perpindahan peserta didik harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, perpindahan peserta didik dilaksanakan harus dengan persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju. Yang kedua, setelah dilakukan mutasi, sekolah berkewajiban mengubah data pokok pendidikan. Yang ketiga, perpindahan peserta didik harus memenuhi persyaratan PPDB dan sistem zonasi. 4. Peserta didik yang berasal dari luar negeri dapat berpindah ke sekolah formal dengan persyaratan administrasi yang ditentukan. Demikian pemaparan saya tentang manajemen peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.